semua, perkenalkan nama saya Leoni Manalu, NIM 621321067 dari kelas IKORD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dapat dari makanan. Pada vitamin, yang pertama kali ditemukan adalah vitamin A dan B, dan ternyata masing-masing larut dalam lemak dan larut dalam air. Vitamin harus dikonsumsi melalui makanan. Vitamin bersifat organik atau mengandung karbon, mikronutrien non-kalori yang penting untuk fungsi fisiologi normal. Tidak ada makanan sempurna yang mengandung semua vitamin dengan jumlah yang tepat. Makanlah sumber makanan beragam. Kemudian makanan yang mengandung vitamin tidak aktif disebut provitamin. Lalu tubuh manusia mengandung enzim mengubah vitamin tidak aktif menjadi vitamin yang aktif. Selanjutnya, klasifikasi vitamin. Klasifikasi vitamin terbagi atas dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Pada vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin tiamin atau B1, riboflamin B2, kemudian asam pantotenat atau B5, kemudian pyridoksin B6, kemudian fluat, biotin atau B7, dan vitamin C. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya, vitamin larut air. Vitamin larut air ini sebagai kofaktor atau enzim yang terlibat dalam metabolisme, atau tanpa mereka enzim tidak akan bekerja. Kecuali vitamin B6 dan B12. Vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Secara umum, mudah dikeluarkan melalui urin. Kemudian, vitamin larut air ini harus dikonsumsi setiap hari. Tiamin atau vitamin B1, kemudian riboflavin atau vitamin B2, niacin atau vitamin B3, dan asam pantotenat atau vitamin B5 adalah kofaktor dalam metabolisme energi. Kemudian vitamin C diperlukan dalam produksi kolagen, protein berserat yang merupakan komponen penting dari kulit, tulang, dan struktur ikat lainnya. Vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak disimpan di hati atau jaringan adiposa. Kemudian, jika penyerapan lemak terganggu, demikian pula penyerapan vitamin larut dalam lemak ikut terganggu juga. Lalu, dapat disimpan di dalam tubuh untuk waktu yang lama dan akhirnya dikeluarkan melalui tinja. Contoh vitamin larut lemak tadi adalah vitamin A, D, E, dan K. Sifat umum vitamin larut dalam air dan lemak. Vitamin larut dalam lemak, sifatnya, jika kelebihan, yang lebih tadi akan disimpan di tubuh. Kemudian dikeluarkan dalam jumlah kecil lewat empedu. Gejala DEF-nya cukup lambat, tidak harus ada dalam bahan makanan setiap hari. Kemudian mempunyai prosedur atau provitamin. Kemudian vitamin ini hanya mengandung unsur CHO. Kemudian absorpsi melalui sistem limfe. Lalu beberapa jenis bersifat toksik pada jumlah relatif rendah atau 6-10 kali XKGA. Yang selanjutnya, larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air disimpan sebagai kelebihan sangat sedikit. Kemudian dikeluarkan melalui urin. Gejala DEF-nya lumayan cepat. Kemudian harus selalu ada dalam bahan makanan setiap hari. Tidak mempunyai prosedur. Kemudian diabsorpsi melalui vena atau porta. Lalu toksik bila megadosis sampai melebihi 10 kali KGA. Ada beberapa dampak bila tubuh kekurangan vitamin, yaitu hipovitaminos atau kadar vitamin dalam darah belum terlihat gejala klinis, avitaminosis bila gejala telah kelihatan. Kemudian, kerusakan jaringan atau luka pembengkakan kaki atau hati. Selanjutnya, gangguan fungsi jaringan. Kemudian, kekurangan vitamin B1, fungsi syaraf terganggu. Kekurangan vitamin C, pendarahan pada gusi. Jika kelebihan vitamin atau disebut juga dengan hipervitaminosis. Kelebihan vitamin jarang terjadi. Jika vitamin yang larut dalam air kelebihan akan dibuang lewat air seni atau tinja dan lain sebagainya. Kemudian vitamin larut dalam lemak disimpan di hati, jarang dilaporkan kelebihan.
Kemudian provitamin atau zat organik yang tidak mempunyai kegiatan biologis vitamin. Setelah dikonsumsi dapat diubah menjadi vitamin, misalnya karotein atau vitamin A. Kemudian jenis kolesterol tertentu atau provitamin D. Kemudian antivitamin. Pada zat ini organik yang menghambat mempengaruhi vitamin, yaitu 1. Penghambat bersaing atau berkompetisi dengan vitamin yang dihambatnya dalam menduduki tempat pada enzim. Yang kedua, destruksi vitamin atau memecah vitamin tiaminase dalam daging ikan merah. Kemudian yang ketiga, mengikat vitamin di rongga usus avidin atau dalam putih telur, mengikat biotin. Sekian presentasi saya mengenai vitamin. Saya harap semua teman-teman yang menonton video saya dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih.